Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pembelajaran EduRed online. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana menginput transaksi pada PT Surya Sejahtera. Untuk hari ini kita akan melanjutkan proses entry transaksi pada kasus PT Surya Sejahtera. Baik, langsung saja saya share screen. Ya. Pada layar sudah kalian lihat pada minggu lalu kita sudah sampai pada transaksi ke-11. Pada hari ini kita akan melanjutkan di transaksi yang ke-12. Baik, langsung saja di transaksi 12, di sana perusahaan melakukan penjualan secara tunai dengan detail berikut. Di sini dia menjual tepung beras, tepung tapioka, kemudian karena ini secara tunai maka langsung dibayar, ada tanda terima pembayaran. Maka langkahnya berarti kita klik penjualan, kemudian faktur penjualan, kemudian kita cari pelanggannya siapa. Pelanggannya adalah toko roti seberang. Kita cari toko roti seberang. Tanggalnya adalah tanggal 13 Januari 2018. 13 Januari 2018. Oke, kemudian barang yang akan dibeli tepung beras. Tepung berasnya yang dibeli kuantitasnya adalah 500. Oke. Tidak ada diskon. Oh, ada di situ. Ada diskon 7. Ini ya. Ini ada diskon ya. Diskonnya ada 7, 8, 7, 500. Kita masukkan diskonnya. Sehingga di sini 14, 96, 2500 dan ada PPN. Oke, kita klik lanjut. Berikutnya barang yang dibeli ada tepung tapioka. Mana tepung tapioka kita cari? Ini tepung tapioka. Tepung tapioka 200 bungkus ya. Ini tepung tapioka 200, harganya 14.700. Nggak ada diskon, dia harganya 2940. Lanjut. Kemudian perhatikan di sini subtotalnya 17.9020 sama ya dengan yang ada di dalam soal. Kemudian totalnya PPN-nya di sini 17.90.250 sama. Kemudian 19.692.750. Oke, di sini kan sudah ya. Kemudian kita klik proses, karena di dokumen 12 strip 2 di sini ada langsung pembayaran, maka di sini kita klik proses, klik pembayaran. Di sini kita lihat transaksi yang di sini bank ya, pakainya transfer bank. Transfer bank. Kemudian tanggal bayarnya adalah tanggal 13 Januari 2018. Nilai pembayarannya adalah 19.692.750. Ini sudah sama angkanya. Kemudian kalau misalnya
sudah sama di sini. Kemudian kita save ya. Di sini kan nilai pembayarannya ya sudah sama, di sini juga sudah sama. Maka kita klik simpan. Oke. Baik, sekarang kita ke transaksi 13. Pada transaksi 13, tanggal 15 Januari, perusahaan menerima pelunasan piutang dari CV Baking Cake dengan detail sebagai berikut. Ada tanda terima pembayaran bank ini, kemudian dari CV Baking Cake 13.478. Lalu ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan, kita cari pelanggannya Baking Cake, kemudian kita cari faktur yang mana yang akan dibayar. Oh, yang nilainya 13.478. Kita klik ini. Kemudian bayarnya tetap ya 13.478 sama, klik lanjut. Kemudian setelah itu nilai pembayarannya kita hitung dengan cara mengklik ini. Kemudian tanggalnya kita isi 15 Januari 2018. Oke. Kalau sudah, di sini metode bayarnya transfer bank. Oh, sorry. Di sini penerimaannya bank, metode bayarnya cek giro ternyata. Oke, cek giro. Tanggal cek gironya kita lihat tanggal bayarnya 15 ya. Kemudian kalian lihat di soal di situ tanggal cairnya itu 31 Januari 2018 ini. Kalian lihat di sini tanggal cairnya. Kemudian nomornya BG 911188. BG 9199. Oke, kalau sudah lengkap penerimaan ini sudah oke. Kalau sudah kita klik simpan. Oke. Selanjutnya di transaksi 14, di sini perusahaan membuat paket promo dengan detail membuat promo tepung murah yang terdiri dari 100 bungkus tepung terigu, 50 bungkus tepung kanji. Harga promo tepung murah adalah 5 juta, harga belum termasuk PPN. Mari kita buat paketan tepung ini dengan cara klik persediaan, kemudian klik barang dan jasa, ya. Kemudian nama barangnya kita pilih paket hemat. Paket hemat. Kemudian jenis barangnya kita rubah menjadi grup, ya. Jenis barangnya jenis grup. Kemudian satuannya kita pilih set. Ya. Kemudian setelah itu
kita klik di ini, kita bukan. Terus di penjualan di sini apa namanya, kita centang di sini, terus harga per setnya kita isi. Kita lihat dulu sebentar, harga set per setnya di sini 5 juta kita masukkan. Harga per set, kemudian PPN, PPN-nya pajaknya kita PPN ya, tolong. Kemudian rincian barangnya kita isi, kita ambil rincian barangnya tepung terigu sama tepung kanji. Tepung terigu ini 100 juta. Kemudian selain tepung terigu ada tepung kanji 50. Kemudian klik lanjut. Setelah itu kita klik simpan. Jadi paket hematnya sudah berhasil kita simpan ya. Kemudian setelah itu berikutnya di transaksi 15 pada tanggal 17 Januari 2018, toko roti seberang tertarik melakukan pembelian paket promo. Di sini paket promonya itu dia mau belinya 2. Ini beli terus tunai dia. Beli tunai ada PPN terus tidak ada diskon. Berarti penjualan, kemudian faktur penjualan, tanggalnya, kita pilih nama pelanggan dulu, toko roti seberang, kemudian tanggalnya, di situ tanggal 17 Januari 2018, kemudian nama barangnya, paket hemat ya, paket hematnya mau ngambilnya 2 set. Oke, ini sudah, terus kemudian 11 juta ya ini ya. Oke, sudah sama dengan yang ada di sini. Oke, ini PPN-nya 1 juta, totalnya 10 juta, totalnya 2 juta. Kemudian karena di sini di dokumen 15-2 itu dia langsung ada tanda terima pembayaran, berarti kan dia langsung bayar. Maka kita klik proses, kita klik pembayaran. Nah, pembayarannya kita lihat penerimaan bank, kemudian caranya dia transfer bank, nilai pembayarannya langsung kita klik 11 juta, tanggalnya adalah tanggal 17 Januari 2018. Oke,
Ini sudah oke semua, sudah sama dengan dokumen 15.2, kemudian kita klik. Oke, informasi sudah berhasil kita simpan, terus kita. Baik, selanjutnya di transaksi ke-16, kita akan menambahkan barang baru pada list barang. Di sini tanggal 18 Januari, perusahaan menambah barang baru pada list barang dengan detail sebagai berikut. Akan ditambahkan tepung sukun dengan harga jual sekian, kodenya ITM 009. Kita masuk ke persediaan barang dan jasa. Kemudian di sini data baru, kategorinya adalah umum. Di sini nama barangnya adalah tepung sukun. Kemudian satuannya adalah bungkus. Kodenya ITM 009. Oke. ITM 009. Kemudian jangan lupa kita klik dulu budgetnya. Di sini harga perbungkusnya menurut informasi yang ini adalah 15.000. Oke, baik, sudah sesuai, sudah. Oke. Kalau sudah kita save. Baik, setelah itu kita ke transaksi 17, di mana pada transaksi 17 itu perusahaan membeli persediaan secara tunai kepada tepung manis, perusahaan membeli tepung sukun. Jadi di sini kita klik pembelian, kemudian faktur pembelian, pemasoknya adalah CV tepung manis, tanggalnya 19 Januari 2018, kemudian fakturnya kita tulis manis garis miring 4545 ya. Kemudian nama barangnya adalah tepung sukun, kita belinya 500 unit dengan harga 5.000. Oke, kita klik lanjut. Sama ya, ada PPN-nya 250. Kemudian ini dibayar secara tunai, maka kita klik proses, kemudian klik pembayaran. Oke, di sini cara pembayarannya kita lihat bank. Ke bank, metodenya tunai dan lainnya. Kita klik nilai pembayarannya, tanggalnya jangan lupa diganti 19 Januari 2018. Oke, nilai pembayarannya udah sama ya. Nilai pembayarannya udah sama. Ini sudah, kita klik simpan. Oke, pembayaran pembelian sudah disimpan. Selanjutnya kita ke transaksi 18. Di transaksi 18, perusahaan meretur kepada PT Boga Abadi atas tagihan tanggal 12 Januari. Karena tepungnya rusak, kita meretur tepung maizena sebanyak 10, harga 12.000, 120.000. Kita klik pembelian, ya. Kemudian kita klik retur pembelian. Pemasoknya kita lihat, pemasoknya adalah PT Boga Abadi. Kita ngereturnya dari tagihan 12 Januari ya. Bentar, ini tanggalnya kita
kita ganti dulu tanggal 20 Januari 2018. Yang diretur adalah tagihan 12 Januari. Kita lihat, kita cari tagihannya. Tagihannya tanggal 12 Januari ini ya, 12 Januari. Kemudian ini sudah keluar tanggal 12 Januari seperti diatur. Kemudian kita ambil yang akan diatur itu tepung maizena. Kita klik lanjut, kuantitasnya kita ganti karena yang akan dikembalikan kan hanya 10. Oke, ini 100 sudah ya. Tepung maizena. Tepung maizena kodenya ini ITM 008. Jumlahnya 10 bungkus. Harganya 12.120. Kemudian di sini ada PPN ini. Oke, sudah. Ini kodenya retur pembelian. Oke, kita klik. Baik, sekarang kita ke transaksi 19. Pada transaksi 19 di tanggal 22 Januari, perusahaan melakukan pelunasan kepada PT Floor Indonesia dengan informasi sebagai berikut. Di sini pembayaran kepada pemasok, berarti kita klik pembelian, kemudian pembayaran pembelian. Kita cari pemasoknya. Pemasoknya di situ PT Floor Indonesia. PT Floor Indonesia. Kemudian tanggalnya jangan lupa kita ganti dulu. Tanggalnya 22 Januari 2018. Ini bank. Caranya pakai cek dan giro. Nomor cek gironya CG 871177. Kemudian kita cari fakturnya. Faktur tanggal 1 Januari 2017. Ini salah 1 Desember 2017 yang 8.900.000 seperti ini. Oke, 8.900.000, melunasinya 8.900.000, kita klik lanjut. Terus sudah, ini sudah sesuai. Oh, tanggal cair ceknya tanggal 31 Januari. Oke. Ini tanggalnya 22, tanggal ininya 31, 22, 31, cek gironya sudah, PT Floor sudah betul. Kalau sudah sesuai, kita klik simpan. Oh, sorry. Tadi kita belum ini ya, kita belum klik ini. Kita klik nilai pembayarannya, jangan lupa. Baru kita klik simpan. Oke. Kemudian setelah itu kita ke dokumen transaksi 20. Di tanggal 23 melakukan penjualan secara kredit kepada toko Sehati. Penjualan secara kredit kepada toko Sehati. Toko Sehati.
tanggalnya 23 Januari 2018. Oke. Kemudian kita cari nama barangnya. Yang pertama adalah tepung sukun. Tepung sukun belinya 200. Oke. Setelah tepung sukun, dia beli tepung roti. Tepung roti 100 unit. Kemudian satu lagi tepung terigu. Tepung terigu sebanyak 350 unit. Oke. Oke, tanggal 23 ya. Oke, ini sudah oke. 19 satu sudah. Oke, langsung kita klik simpan. Berikutnya ke dokumen 21. Pada dokumen 21, perusahaan penjualan melakukan penjualan secara tunai. Jadi kita klik penjualan, faktur penjualan. Pelanggannya pelanggan tunai. Tanggalnya tanggal 24 Januari 2018. Kemudian nama barang jasanya tepung tapioka. Tepung tapioka 400 unit. Ya, harga 5 juta sekian. Oke. Pelanggan tunai sudah ya, sudah sama ini 6.400.000 sekian. Oke. Nah, kita langsung ke dokumen 21/2. Berarti kita klik proses, klik pembayaran. Caranya kas, masuk ke kas tunai, nilai pembayarannya 6 juta sekian, tanggalnya kita ganti dulu 24 Januari 2018. Oh, 6468. Oke, udah. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita ke transaksi 22. Di transaksi 22, perusahaan menerima retur penjualan dari toko kue Sehati atas penjualan tanggal 23 Januari. Berarti kita klik penjualan, kita klik retur penjualan. Pelanggannya toko kue Sehati, tanggalnya tanggal 25 Januari 2018. Kemudian fakturnya kita ambil dari faktur tanggal 23 Januari. Klik ambil, yang dikembalikan tepung sukun 15. Kita ganti 15. Yang dikembalikan 15.
berarti 225, PPN-nya 20.500, 247.500. Oke, tanggal sudah betul, ini sudah betul, kita klik save. Setelah itu kita ke transaksi 23. Di transaksi 23, pegawai kas kecil melakukan setor tunai ke bank senilai 6 juta. Berarti kita ke kas bank. Ya. Kita ke kas bank, di sini transfer bank ya. Transfer bank. Transfernya itu dari kas ke bank. Tanggalnya 26 Januari 2018. Transfernya sebanyak 6 juta. Oke. 6 juta rupiah sudah, tanggalnya sudah betul. Dari kas ke bank, dari kas ke bank. Oke. Kita simpan. Kemudian berikutnya ada transaksi penjualan secara tunai dengan ongkos kirim. Berarti kita klik penjualan, faktur penjualan, ya. Kemudian di sini pelanggannya adalah CV Baking Cake. CV Baking Cake tanggalnya 27 Januari 2018. Nama barangnya tepung roti. Tepung rotinya 200. Kemudian tepung tapioka 100. Oke, sudah, ini tepung tapioka, tepung ini. Nah, di sini bedanya dia ada ongkos kirim 100.000 dan dimasukkan dalam akun pendapatan lain-lain. Maka di sini kita klik tanda ini. Kita klik di sini. Ya, kita cari nama akunnya. Itu akun pendapatan lain-lain. Akun pendapatan lain-lain 100.000. Kita masukkan. Sudah, di sini 100.000. Bisa dilihat ada subtotal 5.200.000, kemudian ada biaya 100.000, PPN-nya 525, jadi jumlahnya 5.875. Kemudian karena ini tunai, maka kita langsung ke pembayaran, berarti kita klik proses pembayaran. Nah, yang kita bayarkan adalah 5.875. Tanggalnya kita ganti menjadi tanggal 27 Januari 2018. Bank tunai lainnya ini ya. Bank tunai lainnya 5 juta sekian. Penerimaan penjualan tunai, oke, 5.875. Oke, kita klik sini. Baik, transaksi yang terakhir yaitu transaksi 25. Kita akan melakukan penyesuaian persediaan. Di sini perusahaan melakukan stok yang diretur oleh toko kue sehati dari gudang agar tidak dijual kembali untuk perusahaan melakukan penyesuaian. Jadi kalau kalian ingat tadi di transaksi 22 di situ ada retur penjualan. Nah, maka di sini barangnya karena rusak biar tidak dijual kembali maka perlu kita
hapus atau kita sesuaikan dari gudang. Caranya yang pertama kita ke pengaturan dulu, kemudian preferensi, kemudian akun perkiraan, kalian klik persediaan. Di sini kalian ganti dulu dengan beban barang rusak. Ya. Setelah itu, ya, setelah itu kita ke penyesuaian persediaan dengan cara klik persediaan, penyesuaian persediaan, kemudian kita masukkan tanggalnya. Kita masukkan tanggalnya, kemudian kita pilih nama barangnya. Barangnya itu sukun, ya. Pengurangan sebanyak berapa ini? 15 bungkus. Oke, kita klik lanjut. Di sini pengurangan 15 bungkus. Kemudian kita klik. Nah, untuk mengecek semua transaksi kita klik buku besar, ya. Kita klik buku besar, kemudian kita ke laporan aja. Kita klik laporan, daftar laporan, kemudian klik buku besar, klik keseluruhan jurnal. Kita masukkan jurnal yang akan kita masukkan adalah mulai dari 1 Januari 2018 sampai 31 Januari 2018. Oke, ini semua transaksi kita. Oke. Tadi ya, yang penyesuaiannya sudah masuk. Ini yang tanggal 31 Januari pembayaran pembelian sama penjualan. Tadi kalau kalian ingat, ada yang bayar pakai cek, tetapi ceknya itu tanggalnya tanggal 31 Januari, ya kan? Bayarnya itu tanggal 20-an kalau nggak salah tadi, tetapi ceknya sampai dengan tanggal 31. Maka kenapa di situ di tanggal 31 di situ muncul tanggal pelunasan. Oke, saya kira itu untuk perjumpaan kita di kali ini. Jadi transaksi, empir transaksi untuk sesi 2 ini saya kira cukup. Terima kasih. Selamat praktek, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.